Selamat datang di Joni Tiran Speak Up. Channel ini hadir untuk berbicara tentang penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi, dan isu sosial kemasyarakatan lainnya. Mari bersama kita bergandengan tangan membangun negeri tercinta. Salam kasih saudara-saudaraku di mana saja berada. Kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai saudara-saudaraku. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan yang paling penting, kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk berdiskusi tentang sebuah topik yang sangat menarik, yaitu patutkah Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Teldi Sanem, dimintai pertanggungjawaban atas kasus dugaan korupsi pada pengerjaan jalan Burayan Erbaun? Namun sebelum kita lanjut, saya ingin disclaimer dulu bahwa diskusi kita ini adalah sebuah public opinion tanpa bermaksud untuk ikut campur dalam proses penegakan hukum terhadap kasus ini yang sementara dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Balamasi. Nah, saudaraku, tentunya kita harus melihat dan mengkaji terlebih dahulu dalam beberapa hal. Yaitu yang pertama, kapankah proyek tersebut dilaksanakan? Kemudian yang kedua, kapankah Teldi Sanem dilantik sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Kupang? Kemudian yang ketiga, apa tupoksi Teldi Sanem sebagai Kepala Dinas PU kemudian dikaitkan dengan kasus tersebut? Nah, dikutip dari beberapa media, terdapat informasi bahwa pengerjaan proyek tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Artinya bahwa pada saat pelaksanaan proyek tersebut, Teldi Sanem telah menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Kupang. Karena yang bersangkutan dilantik sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Kupang pada bulan Januari tahun 2023. Nah, bagaimana dengan tugasnya sebagai Kepala Dinas PU? Merujuk pada Peraturan Bupati Kupang nomor 27 tahun 2022, ada beberapa tugas dari Kepala Dinas PU Kabupaten Kupang. Namun yang penting untuk dikaitkan dengan kasus ini adalah yang pertama, tugas Kepala Dinas PU adalah melaksanakan pengawasan terhadap implementasi SOP yang telah ditetapkan. Jadi SOP harus diterapkan dalam setiap kegiatan dan program Dinas PU. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan dinas. Seluruh program dan kegiatan harus dikendalikan dan dievaluasi. Dan di pundak kepala dinaslah tugas tersebut berada. Nah, saudara-saudaraku, dari uraian tersebut, menurut kajian kami, sangat patut apabila Teldi Sanem dimintai tanggung jawab atas kasus tersebut. Paling tidak tanggung jawab moral dengan meminta maaf misalnya kepada publik atas terjadinya kasus tersebut. Ambil contoh seperti yang dilakukan oleh Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri beberapa waktu lalu. Nah, ini juga pelajaran penting. Seyogyanya lah para pejabat yang dalam melaksanakan tugas di dinas-dinas ketika terjadi hal-hal seperti ini mestinya bertanggung jawab secara moral kepada publik. Walaupun dalam
dalam pelaksanaan penegakan hukum dia tidak terlibat secara hukum, tetapi secara moral mestinya dia bertanggung jawab kepada publik. Sedangkan soal pertanggungjawaban hukum, biarlah kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Kuala Masih yang sementara menangani kasus tersebut. Demikian saudara-saudaraku perjumpaan kita pada kesempatan ini. Jikalau ada saudara-saudaraku yang berkeinginan untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut, silahkan dituliskan di kolom komentar. Nanti kami akan berupaya untuk kita mendiskusikannya lebih lanjut. Demikian saudara-saudaraku, kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya.